Halo teman-teman, selamat datang di Kampus IT. Ini adalah video pertama untuk seri Python NumPy. Jadi pada seri ini kita akan membahas mengenai salah satu pustaka yang banyak digunakan di bahasa pemrograman Python, yaitu NumPy. Nah, NumPy ini banyak digunakan untuk beberapa bidang, misalkan untuk machine learning, kemudian juga untuk data analitik, termasuk juga data science, dan untuk operasi matematika. Seperti itu ya. Jadi, NumPy itu sebenarnya adalah singkatan ya dari numerical Python. Nah, itu adalah kepanjangan dari NumPy seperti itu. Oke, sebelum masuk ke pembahasan yang berkaitan dengan praktik NumPy ini, alangkah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan pustaka Python yang satu ini ya. Oke. Nah, jadi pustaka NumPy itu adalah pustaka untuk bahasa pemrograman Python yang ditujukan untuk proses komputasi numerik. Nah, perlu diketahui juga bahwa NumPy itu menyimpan data dalam bentuk array, baik itu array satu dimensi maupun array multidimensi. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan teman-teman atau di sebelah kiri slide-nya ya. Nah, di situ ada bentuk daripada baik itu array satu dimensi maupun array multidimensi. Contohnya adalah array 2 dimensi dan array 3 dimensi. Seperti itu. Oke, jadi nanti yang jelas NumPy ini, pustaka NumPy ini nanti akan lebih banyak kita gunakan untuk operasi-operasi yang berkaitan dengan matrix ya, atau array, seperti itu. Oke, sekilas info saja terkait dengan pustaka NumPy. Jadi pustaka NumPy ini diluncurkan ya. Jadi diluncurkannya itu saya ke peluncurannya dulu ya. Jadi diluncurkan di tahun 2005 dengan nama NumPy. Nah, nenek moyangnya atau sebelumnya itu dikenal dengan nama numerik. Nah, itu tahun 1995. Nah, NumPy ini dikembangkan oleh Travis Olivan. Kemudian dikembangkan oleh komunitas. Jadi banyak sekali yang sudah mengembangkan NumPy ini ya sampai pada tahap saat ini. Oke, kemudian sistem operasinya karena Python digunakan lintas platform, otomatis pustakanya Python salah satunya adalah NumPy ini digunakan di lintas platform juga. Kemudian NumPy ditulis menggunakan bahasa pemrograman Python dan juga C. Nah, teman-teman bisa mengunjungi situs webnya di www.numpy.org. Oke, di sebelah kanan teman-teman atau di sebelah kiri slide itu ada Bapak Travis Olivan. Nah, ini adalah uh, Bapak yang sudah ini ya berkontribusi besar untuk dunia riset dan juga dunia pendidikan. Oke, kemudian untuk operasi pada NumPy. Nah, kalau teman-teman bekerja dengan NumPy, teman-teman bisa melakukan beberapa operasi. Oke, di antaranya adalah operasi matematika dan logika pada array ya. Jadi operasi matematika dan logika yang ditujukan pada array. Karena NumPy ini memang nanti fokusnya lebih banyak di array ataupun matrix seperti itu. Oke, selain itu juga kita bisa membangkitkan bilangan acak atau random number. Nah, teman-teman bisa membangkitkan atau membuat bilangan acak gitu ya di project yang teman-teman menggunakan pustaka NumPy. Seperti itu. Nanti akan kita bahas di praktiknya. Silakan teman-teman tetap mengikuti seri dari video ini ya. Jadi ini adalah video per seri untuk Python NumPy. Jadi tetap diikuti perkembangannya. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk yang bagian berikutnya. Jadi NumPy juga bisa digunakan untuk operasi yang berhubungan dengan aljabar linear. Ya, seperti itu. Kemudian juga ada Fourier transform dan juga routines untuk manipulasi bentuk. Oke, kita masuk ke kelebihannya NumPy. Jadi secara size-nya kita bisa sebutkan bahwa struktur data pada NumPy itu tidak membutuhkan banyak space. Jadi kita bisa menghemat space ya, ukuran space-nya. Kemudian untuk performance, nah itu jangan diragukan lagi. Oke, NumPy itu memiliki kecepatan dan juga bahkan lebih cepat dari Lisp. Oke, kalau teman-teman mau bukti di sebelah kanan teman-teman atau sebelah kiri slide sudah saya tunjukkan di situ. Itu saya dapatkan dari komunitas ya, komunitas developer yang kebetulan mungkin yang menuliskan ini
atau yang membuktikan ini mungkin juga sebagai ini ya, pengembang dari bahasa pemrograman Python ini. Maksudnya sudah banyak mengembangkan aplikasi-aplikasi atau melakukan riset dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sehingga bisa kita jadikan rujukan ya, bahwa untuk performance-nya, untuk NumPy itu lebih baik dibandingkan list, dan sedikit lebih baik dibandingkan array. Jadi kalau teman-teman melakukan inisialisasi matriks menggunakan NumPy dan inisialisasi matriks menggunakan array, itu NumPy sedikit lebih baik. Nah, kalau teman-teman bandingkan inisialisasi matriks dengan NumPy, kemudian inisialisasi list, nah itu jauh lebih baik yang NumPy. Seperti itu. Oke, untuk fungsionality, pustaka NumPy ini memiliki fungsi yang dioptimalkan. Nah, salah satunya ada operasi aljabar linear ini memang sudah dioptimalkan. Jadi, kalau teman-teman membuat operasi aljabar linear menggunakan bahasa pemrograman Python, oke, bisa saja kan operasi yang teman-teman buat dengan operasi yang teman-teman buat dengan teman-teman yang lainnya itu bisa saja beda. Ya, jadi secara mungkin performance-nya bisa beda. Nah, itu jauh lebih baik ya yang NumPy dibandingkan yang teman-teman buat. Oke, seperti itu. Kalau teman-teman nanti bisa buat yang lebih baik lagi dari NumPy, mungkin nanti bisa berkontribusi di pengembangan pustaka NumPy ini ya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa berkontribusi juga gitu untuk pengembangan pustaka NumPy ini. Misalkan menemukan hal-hal baru gitu ya. Jadi nanti bisa kontribusi saja di pustakanya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian untuk instalasi NumPy, nah teman-teman tidak perlu khawatir karena gampang sekali untuk instalasi NumPy. Yang pertama, kita bisa menggunakan PIP. Pastikan dulu teman-teman sudah menginstal PIP-nya. Nah, untuk perintahnya di sini sudah ada ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan PIP spasi install spasi NumPy. Nah, selain itu juga teman-teman bisa menggunakan Conda. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa langsung menuju ke websitenya NumPy, yaitu di www.numpy.org. Oke, sekilas teman-teman perkenalan singkat kita dengan salah satu pustaka Python yang banyak digunakan, yaitu NumPy. Jadi, selain nanti membahas NumPy, kita juga akan membahas pustaka-pustaka yang lainnya. Jadi teman-teman tetap stay di channel ini untuk update pengetahuan teman-teman. Oke teman-teman, untuk video ini kita akhiri sampai di sini. Silakan teman-teman nantikan video berikutnya, karena di bagian video berikutnya kita akan langsung masuk ke prakteknya. Nah, untuk prakteknya teman-teman tidak perlu khawatir untuk melakukan instalasi NumPy, karena nanti kita akan menggunakan Google Colab ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir untuk proses instalasinya seperti apa. Teman-teman cukup menyediakan koneksi internet yang stabil, dan yang jelas device-nya ada ya, seperti laptop ataupun komputer untuk proses belajar teman-teman. Oke, teman-teman silakan dibagikan video ini jika bermanfaat, dan nantikan video berikutnya. Terima kasih semuanya.